wal rahmatil alamin. Allahumma salli ala habibina syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farajah. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Dimas sekalian saya berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk mempelajari filsafat yang berkenaan dengan Suhrawardi. Kita sudah sampaikan bahwa pembahasan terakhir kita menjelaskan bahwa Suhrawardi yang memfavoritkan ataukah yang mengutamakan pendekatan intuitif daripada sekedar pendekatan burhan, tetapi pada saat yang sama juga mengakui pentingnya pendekatan burhan atau pendekatan diskursif. Jadi dia juga menggunakan, makanya di dalam karyanya yang terakhir, di antara karyanya At-Talwihat berbicara tentang metodologi kaum peripatetik, kaum masyaiyin. Peripatetik itu menggunakan metode burhani, metode intelektual, metode akal. Cuma Suhrawardi mengajarkan bahwa belajar agama atau ke manusia itu sempurna tidak boleh berhenti pada burhan. Karena ada tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada burhan, yaitu intuisi. Karena intuisi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi para nabi-nabi untuk menerima wahyu. Oleh sebab itulah, Suhrawardi menekankan pentingnya intuisi, tetapi tanpa menafikan pentingnya burhan. Maka nanti kita lihat bahwa Suhrawardi berpendapat bahwa dari sisi burhan, dari sisi penjelasan akal, intuisi pun bisa dijelaskan. Cuma penjelasan intuisi sendiri sebagai intuisi tidak bisa hanya dijelaskan, tapi harus dirasakan. Dan saya kira bukan hanya intuisi, tapi dalam banyak hal sekitar kita. Contohnya mendengar. Mendengar itu kan sebetulnya adalah kerja langsung daripada kuping. Cuma mendengar atau pendengaran bisa diuraikan. Jadi ketika kita menguraikan pendengaran, namanya penjelasan atau diskursif ataukah burhan tentang pendengaran. Tapi bagaimana pendengaran ya harus dilakukan sendiri. Ketika dokter atau fakultas kedokteran mengajarkan tentang pendengaran, ya dia hanya menjelaskan secara diskursif namanya. Tentang mendengar, ya masing-masing orang melakukannya dan itu tidak bisa diwakili. Makanya walaupun dia ahli dalam bidang THT, THT itu adalah telinga, hidung, dan tenggorokan, walaupun dia ahli di bidang itu, spesialis, tetap saja kalau dia ingin mengobati pasiennya, dia bertanya kepada pasiennya, ada apa dengan pendengarannya? Tidak cukup dengan menggunakan teori-teorinya saja, langsung mengetahui kamu bermasalah begini. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang pendengarannya, ia si pendengar itu sendiri. Begitu. Jadi, Fakultas Kedokteran hanya menjelaskan seluk-beluknya, penjelasannya, diskursusnya, atau kaburhannya kalau bahasa Irfan. Nah, begitulah juga dengan intuisi. Mari kita masuk untuk melihat bagaimana Suhrawardi juga menjelaskan tentang teori peripatetik atau masa iin ini. Terakhir kita sampai di sini. Hari Sabtu lalu 23 Mei, hari ini ada tanggal 30 Mei. Jadi kita sudah sampai di sini dalam At-Talwihat. Jadi di bukunya At-Talwihat ini Suhrawardi menjelaskan berikut ini. Dikatakan dalam buku ini, maksudnya At-Talwihat, aku atau saya telah memberikan apa yang memungkinkan seseorang membuang. Ingat, yang memungkinkan seseorang membuang apa? Membuang metode-metode peripatetik. Ditambah dengan hal-hal yang menakjubkan dan unik. Buku ini memuat kaidah-kaidah ilmu yang telah ditetapkan dengan sangat hati-hati. Di dalamnya tidak ada ketimpangan atau ketidaksesuaian dan juga pikiran yang berserakan. Saya menasihatkan agar engkau tidak mengikutiku secara membuta dan juga orang lain. Artinya kalau kita belajar,
Jangan ikut secara membuta atau membabi buta. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena tolok ukur sebenarnya dari segala sesuatu adalah demonstrasi. Ingat, jadi jelas tetap menggunakan demonstrasi. Demonstrasi ini adalah burhan. Ya. Beralihlah kepada ilmu-ilmu yang dialami. Nah, jadi artinya apa? Untuk tolak ukur sebenarnya dari segala sesuatu demonstrasi. Tetapi setelah demonstrasi kita capai harus pindah, maju, bergerak, upgrade kepada ilmu-ilmu yang dialami. Ingat, yang dialami. Ketika dialami tidak bisa dijelaskan lagi. Ketika dijelaskan turun ke demonstrasi. Ya seperti biasa dijadikan juga contoh orang-orang manis. Ya manis bisa dijelaskan, tetapi sebesar apapun penjelasan manis, bisa berjilid-jilid buku, bisa bertextbook, ya tetap itu bukan manis yang sesungguhnya. Itu hanyalah penjelasan tentang manis. Ya, di buku textbook tentang gula bisa diuraikan berbagai macam sumber-sumber rasa manis. Hal-hal apa saja atau pohon-pohon apa saja yang bisa diubah menjadi gula misalnya. Tetapi itu hanya penjelasan. Dia bukan manis itu sendiri. Karena manis itu sendiri sesuatu yang dialami secara pribadi. Yang namanya manis itu adalah harus dirasakan secara subjektif orang per orang. Ya. Nah, kata Surawardi dengan beralih dari demonstrasi menuju kepada ilmu-ilmu yang dialami, ingat yang dialami, maka orang bisa menjadi filsuf. Nah, sekarang kita teruskan. Jadi pembahasan terakhir kita 45, 44, 45 ini hanya kutipan kita bisa lihat di sini. 44, 45 hanya kutipan. 44 dalam buku Al-Ilm At-Tajarrudi. Dimisali Asy-Syuhudi, masalah musyahadah. Kemudian ini adalah opera 1, 45. Kita bisa menyimpulkan dari berbagai pernyataan bahwa At-Talwihat adalah sebuah karya yang di dalamnya menggunakan metode peripatetik. Ya, Talwihat ini karyanya Surawardi. Jadi Talwihat adalah salah satu buku dari 4 buku utama Surawardi yang di dalamnya berbicara tentang metodologi atau metode peripatetik, metode masyaiyin, metode burhani, metode diskursif, metode bahsi. Ya. Surawardi menganalisis berbagai persoalan penting filsafat diskursif dan juga mengemukakan berbagai kesimpulan tertentu atau kebenaran dari sebuah hakikat simbolis. Semuanya ini katanya adalah rahasia-rahasia dan menyuguhkan suatu pandangan filsafat yang menunjuk pada pengetahuan yang dialami. Jadi filsafat menunjuk kepada pengetahuan yang dialami. Pengetahuan yang dialami. Sebagai jenis pengetahuan tertinggi. Sebagai jenis pengetahuan tertinggi yang juga menjadi dasar bagi epistemologi. Sebagai jenis pengetahuan tertinggi yang juga menjadi dasar bagi epistemologi. Pengetahuan yang dialami sebagai intuisi ruang dan waktu utama. Jadi pengetahuan yang dialami sebagai intuisi ruang. Bahkan intuisi ruang dan waktu utama. Perlu dijelaskan atau didiskusikan. Oleh sebab itu, bahas itu adalah diskursif. Bahas itu adalah pembahasan. Bahas itu adalah metodologi peripatetik. Ya. Atau biasa disebut dengan filsafat diskursif. Memang penting dan diperlukan. Ya, ingat. Memang penting dan diperlukan. Dan metodologi peripatetik harus digunakan dalam proses menjelaskan apa intuisi itu. Ingat, apa intuisi itu. Ya, jadi peripatetik penting untuk menjelaskan apa itu intuisi. Ya. Jadi kita lihat di sini nih. Metodologi peripatetik harus digunakan dalam proses Jadi metodologi peripatetik harus digunakan dalam proses menjelaskan apa intuisi itu. Ya. Ini ciri penting dari pandangan Surawardi tentang sejarah filsafat. Jadi ingat, ini
ciri penting dari pandangan Suhrawardi tentang sejarah filsafat, khususnya sejarah filsafat dalam Islam. Jadi kita ulangi lagi, Suhrawardi itu menjelaskan tentang pentingnya intuisi. Tapi ingat, intuisi itu harus dijelaskan dulu sebelum dirasakan. Ya. Intuisi jelaskan. Jadi kita lihat intuisi. Ya. Intuisi ini harus dijelaskan dulu. Ya. Apa itu intuisi? Nah, ketika intuisi dijelaskan, ini adalah peripatetik. Peripatetik. Ini artinya pakai akal. Ya. Dan ketika intuisi dijelaskan, belum merupakan intuisi ansih. Bukan intuisi sebagai intuisi. Itu adalah teori intuisi. Jadi selama dia dijelaskan, hakikatnya dia adalah teori. Ya. Atau penjelasan tentang isu intuisi. Karena intuisi sebagai intuisi bukan lagi dijelaskan, tetapi harus dialami. Ya. Nah, inilah aslinya intuisi. Jadi intuisi ketika dijelaskan, ya masih peripatetik. Ya dijelaskan pakai akal, namanya teori intuisi. Sama tadi, Fakultas Kedokteran belajar tentang pendengaran. Sehingga orang bisa menjadi dokter spesialis pendengaran atau KTHT. Tapi itu bukan pendengaran dalam pengertian sungguhnya. Karena pendengaran dalam pengertian sungguhnya itu ya menggunakan kuping untuk berinteraksi dengan suara-suara, dan yang paling tahu itu adalah si pendengar, si pemilik kuping itu sendiri. Ya, bisa berbeda-beda pada setiap orang, yaitu kondisi kupingnya. Dari situ nanti dokter bisa tahu, wah kuping kamu bermasalah gitu. Tadi dia menjelaskan dulu, kamu mendengar nggak pada jarak sekian, nah gitu. Jadi kan Fakultas Kedokteran nanti ada standar-standarnya. Kalau pendengarannya normal, bisa mendengar sekian megahertz dari jarak sekian. Ya. Kalau dia bisa mendengarnya, berarti masih bagus. Kalau tidak bisa mendengarnya, berarti sudah ada gangguan pada pendengarannya. Seperti itu. Tapi apakah dia terganggu pendengaran atau tidak, yang paling tahu yang bersangkutan. Yang bersangkutan bisa berbohong, mengatakan saya mendengar, padahal dia tidak mendengar. Ya. Kenapa? Karena dokter tidak tahu persis bagaimana pendengarannya dia. Dokter pendengaran hanya tahu pendengaran dia sendiri. Ya. Jadi dengan demikian, begitu juga dengan intuisi. Selama intuisi itu dijelaskan, hakikatnya bukan intuisi. Bukan intuisi sebagai intuisi. Bukan intuisi ansih. Ya. Karena dia penjelasan. Nah, ketika penjelasan ya namanya peripatetik. Menggunakan akal. Namanya teori. Sedangkan kalau dialami tidak pakai akal. Menggunakan zauki. Nah, ketika menggunakan zauki, nah itulah intuisi yang asli. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Ini berlaku di mana-mana. Islam juga. Islam juga itu kan ada ahli Islam, namanya Islamologi. Jadi ada orang yang tahu ilmu Islam, namanya ilmu Islam, namanya Islamologi. Orangnya disebut dengan Islamolog. Jadi bisa saja orang itu anti anti Tuhan, bisa ateis misalnya. Tapi bisa saja dia adalah Islamolog. Dia tahu tentang Islam. Ya. Karena ilmunya tentang Islam memadai. Tetapi dia sendiri bukan hanya tidak Islam, tetapi bahkan tidak percaya Tuhan. Namanya ahli Islam. Ya, ahli Islam. Bahasa Inggrisnya tadi Islamologi. Disebut orangnya Islamolog. Nah, kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan sebagai orang Islam. Tidak pernah salat, tidak pernah berwudu, kamu gitu. Tidak pernah, salat yang khusyuk. Nah, karena tidak pernah merasakan, iya dia hanya mengetahui secara pengetahuan. Nah, seperti itu. Dalam Islam karena Islam itu adalah tidak boleh berhenti pada pengetahuan toh saja, tidak boleh berhenti pada level pertama ini. Ya. Jadi Islam itu tidak boleh berhenti pada level ini. Dia harus maju ke bawah, menjadi dialami, diamalkan kalau bahasa kitanya. Dialami itu diamalkan. Makanya apabila kita berhenti di sini,
dan tidak mengamalkannya, itu Tuhan murka. Karena Islam bukan hanya ini, bukan teori. Islam itu adalah yang dialami. Kata dialami itu namanya amal. Jadi sesuatu yang dialami namanya diamalkan. Jadi alami dan amal itu ya mirip ya. Jadi namanya dialami. Jadi kata alam, alam dialami. Ya. Sedangkan yang bisa dialami kalau diamalkan dari kata amal ya amal. Nah, kita lihat ini hurufnya sama. Kita lihat di sini ya. Ada huruf ain, huruf mim, huruf lam, 3 huruf. Sini juga ada huruf ain, huruf lam, huruf mim. Nah, sama-sama 3 huruf dan hurufnya sama. Ain, lam, mim. Ain, mim, lam. Nah, gitu. Bedanya kalau diamalkan mimnya duluan daripada lamnya. Kalau dialami lamnya duluan baru mimnya. Ya. Jadi kalau di apa namanya? Di apa namanya dialami alam itu adalah lamnya duluan. Kalau diamalkan amal itu adalah mimnya duluan. Ya. Dari alami ini menjadi ilmu. Jadi ilmu itu belum pengamalan. Ilmu itu sama dengan ini. Sama dengan ain lam mim. Coba kita lihat di sini. Ya, kata ilmu. Ya. Ini adalah ilmu. Ya, jadi kita lihat di sini ilmu. Nah, ilmu itu adalah jadi kita lihat ainnya duluan, ainnya duluan, lamnya baru mimnya. Ini sama dengan ini ain lam mim. Alim, alam sama. Alim adalah yang mengetahui, alam yang diketahui, ilmu adalah pengetahuan. Ketika dia hanya berbentuk ilmu, berarti belum diamalkan, belum dirasakan. Harus diamalkan. Jadi mimnya maju ke depan, begitu. Kalau ilmu, mimnya di belakang. Ya. Lam mim kamu gitu. Lam mim alif lam apa namanya? Terakhir itu kan lam mim. Sekarang mimnya duluan. Amal. Nah, setelah diamalkan barulah sempurna. Makanya dikatakan gini. Coba kita lihat di sini ayatnya. Kita lihat surat 61. Surat As-Saff 61 ayat 2 dan 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Wahai orang beriman, lima mengapa taquluna kalian mengatakan sesuatu tentunya ma la taf'alun yang kamu tidak kerjakan, kamu tidak fi'ilkan. Ma la taf'alun apa yang kamu tidak perbuat. Kabura maktan, kalau ini perbuat itu kan berarti diamalkan. Kabura maktan, alangkah besar kemarahan inda Allah di sisi Allah an apabila takulu kalian mengatakan sesuatu malah taf'alun yang kalian tidak kerjakan. Nah gitu. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan itu Tuhan murka. Artinya apa? Ketika kita mengatakan itu ilmu. Ketika dikerjakan baru menjadi amal. Nah, jadi Allah kenapa murka? Karena tidak boleh berhenti pada kata-kata, harus diamalkan. Mungkin kita katakan kalau begitu Allah murka kepada orang yang Islamolog tadi, yaitu urusan Islamolog. Tentu saja, tetapi mereka memang bukan Islam. Tentu yang dimaksud Allah di sini sebetulnya orang Islam, karena formulanya di atas orang beriman ini. Ya. Jadi artinya ini khusus untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu hanya untuk orang beriman. Yang mereka memang tidak beriman, ya memang dari awal sudah tidak beriman. Jadi urusan mereka. Kalau ini adalah orang beriman yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengamalkan. Nah, begitulah. Maka kita harus berdasarkan Surawardi harus dua-duanya. Dari sini ke sini seperti kata-kata dia tadi sini. Metodologi peripatetik harus digunakan
dalam proses menjelaskan apa intuisi itu. Jadi dijelaskan apa intuisi itu. Selama intuisi itu dijelaskan, itu adalah metodologi peripatetik. Ya. Makanya itu yang disebut filsafat versi Suhrawardi, filsafat peripatetik, versi filsafat Masyaiyin. Ya. Ini ciri penting dari pandangan Suhrawardi tentang sejarah filsafat, khususnya sejarah filsafat dalam Islam. Jadi itu ciri khususnya. Ya. Pandangan ini yang juga dibahas secara rinci dalam Al-Masyari wal Mutarahat dan Hikmah al-Ishraq. Ini adalah satu buku, Al-Masyari wal Mutarahat. Ini adalah buku yang keempat. Ya. Talwihat tadi salah satunya lagi. Dikemukakan dalam At-Talwihat melalui ingatan Suhrawardi tentang sebuah visi. Visi itu adalah pandangan mimpi dalam mimpi ketika dia melihat dalam mimpinya berjumpa dengan Aristoteles. Jadi Suhrawardi pernah bermimpi, dalam mimpinya dia berjumpa dengan Aristoteles. Ia memberitahunya dalam mimpi bahwa di antara orang-orang bijak, orang bijak itu adalah hakim, bentuk jamaknya hukama dalam Islam, hanya mistikus atau sufi seperti Abu Yazid al-Bastami atau al-Bistami dan al-Hallaj saja yang sudah mencapai kebersatuan dengan akal aktif. Jadi kata Aristoteles dalam mimpinya Suhrawardi bahwa di antara orang bijak atau hukama yang telah mencapai derajat kebersatuan dengan akal aktif itu adalah diantaranya Abu Yazid al-Bistami dan al-Hallaj. Mereka adalah orang-orang yang bijak sejati karena telah melampaui filsafat diskursif melalui pengalaman pribadinya. Nah, ini. Kita lihat di sini. Ya, mereka orang-orang bijak sejati karena telah melampaui filsafat diskursif. Filsafat diskursif tadi peripatetik melalui pengalaman pribadinya. Ingat pengalaman pribadi. Jadi penekanannya kita di sini adalah pada pengalaman pribadi tadi ini. Ya. Melalui tadi ini nih, ya, yang ini. Ya, melalui yang ini. Ya. Dari sana, diamalkan. Jadi mereka orang-orang yang bijak sejati karena telah melampaui filsafat diskursif melalui pengalaman pribadi. Siapa orang itu tadi dikatakan ada dua. Yang pertama adalah Abu Yazid al-Bistami dan yang kedua adalah al-Hallaj. Al-Hallaj terkenal karena dia digantung juga, dibunuh juga ya. Al-Hallaj juga adalah al-Maktul. Dia dituduh sebagai orang sesat. Jadi memang ini gampang sekali menyesatkan orang. Mohon maaf, ya sampai sekarang kita menyaksikan ada ulama-ulama yang memang bisanya menyenangkan penguasa. Sampai sekarang misalnya kita di Indonesia, bukan ulama kacangan, kalau dalam pandangan masyarakat ya, yang memberikan pendapat bahwa presiden boleh menggunakan APBN untuk berkorban, kan begitu. Ya. Dengan alasan APBN itu adalah disetarakan dengan Baitul Mal. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau APBN disejajarkan dengan Baitul Mal, berarti otomatis orang Islam di Indonesia tidak perlu bayar zakat lagi. Kenapa? Karena pajaknya sudah dihitung sebagai zakat. Karena Baitul Mal itu dalam pandangan Islam itu adalah kumpulan daripada setoran-setoran masyarakat untuk keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, humus. Nah, itu adalah Baitul Mal namanya. Dan kalau begitu ya yang memegang APBN bukan ulama. Menyetor zakat, infak, sedekah justru kepada negara. Negara kemudian dipegang oleh politisi. Politisi menggunakan untuk partai politiknya, kan menjadi kacau jadinya. Ya. Nah, tapi itu yang terjadi. Yang mengeluarkan fatwa seperti itu kita tahu MUI, Menteri Agama mengatakan bahwa Prabowo tidak apa-apa menyembelih 1.008 berapa gitu, 1.000-an lebih sapi besar senilai 100 miliar
untuk disebarkan dan diambil dari APBN. Ya. Nah, jadi Jemaah sekalian berbahagia, inilah yang dicontohkan Abu Yazid Al-Bistami dan Al-Halaj. Ini kata Suhrawardi, ini Suhrawardi dalam mimpinya ketika berjumpa dengan Aristoteles. Ya, jadi di sini ada nama yaitu Suhrawardi, ya, Suhrawardi. Dalam mimpinya berjumpa dengan Aristoteles. Jadi Suhrawardi berjumpa dalam mimpinya dengan Aristoteles, lalu memberikan informasi bahwa dalam Islam itu orang yang bijak itu mencapai derajat mistikus sejati itu baru dua, Abu Yazid Al-Bastami dan Al-Halaj, ya, yang sudah mencapai kebersatuan dengan akal aktif. Mereka orang-orang yang bijak sejati karena telah melampaui filsafat diskursif melalui pengalaman pribadinya. Jadi itu pengalaman pribadi. Sekarang kita lihat ini 46. 46 juga adalah kutipannya dari Opera 1. Suhrawardi, Opera 1, halaman 70-74. Jadi ulangi lagi, Mas, kita simpulkan bahwa berdasarkan informasi ini, Suhrawardi bukan berarti menganggap filsafat peripatetik itu gugur. Dia boleh digunakan, bahkan harus digunakan untuk mendefinisikan tadi apa itu yang disebut intuisi. Cuma ada cumanya, yaitu tidak boleh berhenti di sana. Untuk menjadi filosof yang sesungguhnya, maka harus melampaui peripatetik ini. Jadi harus melampaui peripatetik ini. Beralih kepada ilmu-ilmu yang dialami agar bisa menjadi seorang filosof sejati. Filosof sejati inilah dibicarakan Aristoteles di sini dengan menggunakan istilah bijak sejati. Ingat, filosof itu pencinta kebijakan. Filosof itu pencinta kebijakan. Filosofi dari kata philo dan sophia. Philo dan sophia. Sophia itu artinya kearifan, kebijakan. Philos itu artinya pencinta, mencintai kearifan. Dalam bagian sebelumnya, Suhrawardi memberitahu kita bahwa tipe-tipe pengetahuan tertentu yang menempati peringkat sama dengan yang diperoleh melalui kebersatuan dengan akal aktif. Akal aktif maksudnya itu zat yang tertinggi. Jadi namanya akal aktif itu, mana tadi ini? Ini ada deh, akal aktif. Sini muncul lagi akal aktif. Ulangi lagi, dalam bagian sebelumnya, kita lihat Suhrawardi memberitahu kita bahwa tipe-tipe pengetahuan tertentu yang menempati peringkat sama dengan yang diperoleh melalui kebersatuan dengan akal aktif telah diperoleh oleh para filosof seperti Aristoteles, Plato, dan filosof-filosof lainnya di zaman kuno, serta juga para mistikus dalam Islam. Mistikus dalam Islam dan hakikat-hakikat atau haqa'iq yang diperoleh semacam itu dikatakan sebagai hasil suatu bentuk pengetahuan intuitif dan dialami. Jadi para filosof yang benar itu adalah mendapatkan pengetahuan intuitif dan dialami. Coba kita lihat sini 47 dulu ya. 47, panjang nih. Pada dasarnya ini pandangan tentang sumber-sumber Suhrawardi. Bukan dalam pengertian historis yang kaku. Bukan dalam pengertian historis yang kaku. Melainkan dalam pengertian genealogi spiritual. Ya. Ulangi lagi, pada dasarnya pandangan tentang sumber-sumber Suhrawardi bukan dalam pengertian historis yang kaku, melainkan dalam pengertian genealogi spiritual. Maksudnya, asal-usul pemikiran Suhrawardi di Hikmah Al-Ishraq. Makanya dikatakan kalau kita langsung loncat ke Hikmah Al-Ishraq, bisa salah pahami Suhrawardi karena seakan-akan menentang filsafat diskursif ataukah peripatetik. Padahal di dalam At-Talimat jelas disebutkan tadi bahwa intuisi sendiri perlu dijelaskan dan yang bisa menjelaskan itu adalah filsafat peripatetik.
Pandangan ini mempertimbangkan adanya dua cabang dalam genealogi spiritual. Yang satu barat yang meliputi Empedoklos. Jadi Empedoklos ini adalah Yunani kuno, Pitagoras, Plato. Jadi 3, Empedoklos, Pitagoras, Plato. Ya. Ingat juga sekali lagi, Pitagoras, ingat Pitagoras pasti ingat waktu sekolah. Ya. Jadi filosof pertama yang kita kenal kalau di sekolah itu adalah Pitagoras. Ya. Kita tidak mengenalnya sebagai orang, kita tidak mengenalnya sebagai filosof, tapi kita mengenalnya sebagai formula matematika, gitu. Namanya persamaan Pitagoras untuk mengetahui salah satu sisi dari 3 sisi segitiga. Jadi kalau ada segitiga sama segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku, dan tidak diketahui salah satunya, bisa diketahui dengan teori Pitagoras. Masih ingat jelas sekalian ya. Jadi kalau kita punya, mana dia nih? Jadi kalau kita punya, jadi kalau kita punya segitiga, ya, kita punya segitiga begini. Dan salah satunya kita tidak ketahui, misalnya kita ketahui yang ini, ya. Kita ketahui yang ini. Nah, kita tidak ketahui yang ini. Maka ini bisa dihitung, ya. Ini bisa dihitung dengan menggunakan Pitagoras, ya. Ini bisa diketahui, ya. Penting diketahui ini, diketahui ini. Ini adalah Pitagoras. Pitagoras itu mengasumsikan sisi. Beda nanti dengan trigonometri. Kalau trigonometri adalah sudut, ya. Trigonometri itu adalah sudut. Sedangkan kalau kalau Pitagoras bukan sudut yang dibicarakan, tetapi sisi. Ya. Jadi untuk mengetahui sisinya, ini ada 3 sisinya. Ya. Kita biasanya bahwa AB sama dengan akar, kan begitu. Sama dengan akar AC dan AB, kan begitu. Dan misalnya di sini adalah, kita ketahui ini adalah A misalnya di sini, ya. Di sini adalah B, ini adalah C, kan begitu. Maka kita tidak ketahui C-nya, kan begitu. Ya, maka biasanya ditulislah BC sama dengan akar, kan begitu. Dari BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah AC pangkat 2. Gitu. Dari sini nantinya ketahuan berapa BC-nya. Ya. Nah, jadi itu kita ketahui. Yang penting diketahui ini dan diketahui ini. Tinggal dikuadratkan, baru diakarkan. Begitu. Maka keluarlah nilai C. Nilai BC. Ya. Biasanya bisa disimpulkan itu kalau sisi di depan sudut A itu adalah A. Sisi di depan sudut B, ini kan sudut B namanya, adalah B di sini. Sisi di depan sudut C, sini C. Ya, jadi kalau biasanya kita di dalam matematika, ya, ini di sini sudah dengan A, sini dengan C, sini adalah B. Ya. Kenapa? Karena ini B ke sini, C ke sini, ini A. Ya. Nah, jadi jelas sebagai begitulah kalau Pitagoras. Nah, kita mengenal Pitagoras. Kemudian Plato, kita kenal Plato dengan idealismenya. Dan dalam Islam masih Barat maksudnya, yang meliputi Zunnun. Dunia Islam itu pada saat itu adalah sudah bergeser ke Barat. Ya. Yang meliputi Zunnun, ya, Al-Misri, dan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ya. Di Zunnun Al-Misri, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dan cabang timur lainnya meliputi Gayomard, Faridun, Kai Khusro, serta dalam Islam masih timur Abu Yazid Bistami, Mansur Al-Hallaj, dan Al-Kharraqani. Jadi ingat, dalam dunia Islam dulu dibagi 2 juga, ada Barat dan ada Timur. Timur itu ya daerah-daerah Persia itu timur. Kalau daerah-daerah Turki sana itu daerah Barat. Kedua cabang ini diawali dari Hermes. Siapa itu Hermes? Hermes ini dianggap sebagai
bapak para filosof yang terkadang disebut sebagai Nabi Idris. Jadi Hermes itu dianggap sebagai Nabi Idris. Karena Nabi Idris lah yang dianggap paling pertama mensistematisasi pemikiran manusia, kemudian belakangan disebut dengan istilah filsafat. Hermes, kenapa Hermes diidentikan dengan Nabi Idris? Karena Idris itu dari kata darsa yadrusu, mengajar, belajar. Dia adalah pembelajar yang sesungguhnya, itu Nabi Idris. Boleh dikatakan bahwa setelah Nabi Adam, Nabi Idris lah yang paling pertama membuat semacam pendidikan dan membuat semacam kurikulum pendidikan seperti itu. Jadi Hermes, Nabi Idris. Saya Idris dari kata yang darasnya dusu, belajar atau mengajar. Kalau darasnya dusu belajar, menjadi darasnya darisu berarti mengajar. Nah, jadi ini adalah Hermes. Sama misalnya di dalam mazhab Ahlul Bait dianggap Imam Muhammad Al-Baqir itu yang paling pertama membuat semacam dalam tanda petik lembaga pendidikan. Jadi karena melihat bahwa pengikut Imam Ali ini banyak yang terbunuh, dibunuh dan sebagainya, sementara yang menyebarkan pengetahuan tidak ada. Maka sejak zamannya Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Bakir, maka dia lebih banyak tinggal di Madinah, kemudian mengajar di Masjid Nabawi untuk melahirkan murid-murid. Jadi lagi-lagi pentingnya pendidikan, karena hanya dengan begini Ahlul Bait pada saat itu bisa berkembang. Ya, jadi ingat pada zamannya Imam Ali kerjanya berpindah-pindah berperang karena diperangi terus-menerus. Ya, kemudian pada zamannya Imam Hasan begitu juga. Kemudian Imam Hussein bahkan kemudian berpindah-pindah untuk kemudian terbunuh di Karbala. Kemudian putranya Imam Hussein adalah Imam Ali Zainal Abidin, gitu. Imam Ali Zainal Abidin kembali ke Madinah masih dalam keadaan tertekan sekali pada saat itu. Lalu kemudian datanglah putranya Imam Ali Zainal Abidin, yaitu Imam Muhammad Bakir, yang kemudian menganggap bahwa ini adalah perlu disistematisasi pendidikan. Nah, jadi kita ulangi lagi bahwa Ahlul Bait itu kalau ingin berkembang pendidikan. Kita di Indonesia sering ada kita lihat tokoh tiba-tiba ingin membuat revolusi lah macam-macam seperti Iran. Ya sementara siapa orangnya? Ya di Iran saja untuk seperti sekarang butuh waktu hampir 1000 tahun. Dihitung dari zaman dinasti Safawi. Tiba-tiba karena di sini sudah ada peringatan Asyura yang dihadiri misalnya 7.000 orang atau berapa, oh tiba-tiba merasa sudah sangat besar. Mau bikin ini, bikin itu lah. Pada zamannya Imam Muhammad Bakir saja jauh lebih banyak daripada Syiah di Indonesia sekarang, tetapi dia menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, di dalam dunia kenabian begitu juga. Tokoh utamanya adalah Hermes. Hermes lah yang paling pertama membuat semacam lembaga pendidikan. Hermes ini apa? Berarti pelanjut daripada Nabi Adam. Tentu pada zaman Nabi Adam belum kepikiran ke sana. Selain pendidikan masih sedikit, juga masih boleh dikata transmisi pengetahuan itu masih bisa berjalan dengan lancar karena masih kurang orang, ikatan keluarga masih dekat, kan masih mereka semua ini sepupu dua kali, sepupu 3 kali masih gampang. Tapi ketika sudah melebar kemana-mana sampai pada zamannya Nabi Idris, Nabi kedua atau Rasul kedua setelah Nabi Adam, itu sudah mulai banyak orang. Dan maka kemudian ajaran kenabian ini tidak bisa hanya bertumpu pada lisan saja dalam pengertian hanya untuk dibicarakan di masjid-masjid saja. Perlu ada semacam lembaga pendidikan, perlu ada semacam kurikulum. Nah, Hermes lah yang pertama buat itu. Maka dikatakan Hermes ini sebagai bapak para filsafat. Walid al-Hukama, Walid itu walinya, Walid itu orang tuanya, ya. Bapaknya al-Hukama, jadi bapaknya para hukama, bapaknya para filosof sebetulnya. Bukan para filsafat yang harusnya, bapaknya para filosof ya. Nah, al-hukama itu adalah para orang arif dan bijaksana. Dan berakhir dengan Suhrawardi. Jadi berakhir dengan Suhrawardi. Jadi diawali dengan Hermes, berakhir dengan Suhrawardi. Ya. Nah, sini kita lihat. Lihat tadi, nih sumbernya. Arnaldes, Arnaldes tadi.
yang berjudul Isyraqiyun. Isyraqiyun adalah peripatetik ya. Harus diperhatikan bahwa setiap filsuf iluminasionis diberkati dengan satu tanda khas atau kualitas yang mengingat, ini saya nggak bisa baca ini, ya mungkin ada yang bisa bacakan ini tulisan Latin ini dari Socrates ya, dan disamakan dengan Varna Persia yang disebut Surawardi dengan Kian Khara atau Farra Y Izadi. Ini opera 8, opera 1 halaman 58. Ya. Tadi kan kita di opera 1 tadi. Apa 48 tadi nih? 47 tadi kita sudah lihat cukup panjang penjelasannya. Kemudian 48. Berkenaan dengan prinsip epistemologi yang sangat penting ini, Surawardi mempersilahkan pembaca untuk merujuk pada al-masyari wal mutarahat. Jadi berkenaan dengan epistemologi ini, ya. Jadi epistemologi, jadi bapak ibu-ibu yang belum akrab dengan istilah-istilah ini, ya. Epistemologi itu, jadi ingat kita ulangi lagi, cabang filsafat itu ada 3 ya, secara garis besar ya. Cabang filsafat ada 3 sebetulnya. Yang pertama namanya epistemologi. Yang kedua ontologi. Sorry, benar tadi ya, ontologi. Yang ketiga namanya aksiologi. Ya. Epistemologi ini yang kita bicarakan ya. Epistemologi itu dari kata epistem ditambah dengan logos. Ya. Epistem ini adalah pengetahuan. Ya, kita pindahkan ke bawah biar tidak terlalu rapat-rapat ya. Jadi, nah kita pindahkan ke sini. Sorry. Jadi kita pindahkan ke sini. Nah, jadi epistemologi. Ya. Ini yang kita bicarakan ini. Epistemologi. Yaitu di sini adalah epistem. Sama dengan pengetahuan. Ya. Pengetahuan. Ya. Sedangkan logos adalah sama dengan ilmu. Jadi ilmu tentang pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan, ilmu tentang pengetahuan. Jadi ilmunya pengetahuan, yaitu pembicaraannya di sini adalah saat kenal dengan apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Jadi apa itu kebenaran? Kebenaran. Ya. B, bagaimana kita tahu, ya, kata tahu di sini pengetahuannya bahwa sesuatu itu benar, bahwa sesuatu ilmu maksudnya sesuatu itu benar ya. Ya. Yang ketiga
Dari mana asal kebenaran? Dari mana asal pengetahuan, maksudnya asal dari mana? Karena nanti benar baru dikatakan pengetahuan. Jadi kalau benar baru saya katakan pengetahuan. Nah sekarang dari mana asal pengetahuan? Pengetahuan. Nah perhatikan. Nah, sekarang pertanyaan dari mana asal pengetahuan? Lahirlah nanti tiga, kamu gitu. Kalau dia mengatakan bahwa pengetahuan itu ya, berasal dari akal, nah, inilah yang disebut dengan peripatetik tadi. Peripatetik. Ya. Peripatetik. Istilahnya lainnya adalah rasionalisme lah sebetulnya. Sebetulnya peripatetik ini bukan rasionalis seperti itu, tapi berjalan-jalan. Tetapi mereka menggunakan akal. Ya. Yang kedua, berasal dari indera. Panca indera maksudnya indera. Jadi maksudnya panca indera. Nah ini disebut dengan empirisme. Hisi nama istilah lainnya, sisi. Ya. Namanya empiris. Ya. Empiris. Ya. Empirisme. Kemudian yang ketiga, ya, berasal dari intuisi. Intuisi. Nah ini dia. Nah sekarang kita belajar ini nih, isyraki ini. Nah isyraki itu kan mendekatkan sini. Isyraki atau iluminasionisme. Ya. Iluminasi. Nisme. Ya. Ini adalah yang kita bicarakan sekarang adalah di sini. Surawardi ada di sini. Berasal dari intuisi. Makanya kalau kita bicara tentang berasal dari intuisi, berasal dari panca indera, berasal dari akal, itu namanya epistemologi, Pak Bu ya. Jadi ingat, itu epistemologi. Ya, karena epistemologi tadi itu bicara apa itu kebenaran, bagaimana kita tahu itu sesuatu benar itu, lahirlah nanti penalaran di sini. Kemudian dari mana asal pengetahuan, karena benar sesuatu yang benar itu masih dikatakan pengetahuan. Nah, ada yang mengatakan berasal dari akal, namanya rasionalisme atau bahasa kerennya peripatetik. Kemudian berasal dari indera, empirisme, hisi, dan berasal dari intuisi, yaitu zauki. Jadi kalau dalam bahasa Arab biasanya dengan bahsi, kemudian di sini adalah hisi, kemudian di sini adalah zauki. Ya, gitu. Jadi saya kira jelas ya, epistemologi. Nah, jadi berkenaan dengan prinsip epistemologi yang sangat penting ini, Suhrawardi mempersilahkan pembaca untuk merujuk pada al-masyari wal mutarahat. Tempat ia membahas secara luas pengetahuan jiwa. Nah, ini dia berarti intuisi di sini. Ya. Jadi kita lihat di sini, khusus untuk membicarakan tadi peripatetik, di bukunya At-Talwihat. Sedangkan berbicara tentang apa itu yang disebut dengan intuisi, dalam Al-Masyari wal Mutarahat. Al-Masyari wal Mutarahat. Jadi, Suhrawardi di sini mempersilahkan orang merujuk kepada Al-Masyari wal Mutarahat. Di buku mana dia, yaitu Suhrawardi, membahas secara luas pengetahuan jiwa. Pengetahuan jiwa maksudnya tadi intuisi. Bukan pengetahuan akal, bukan juga pengetahuan panca indera. Jadi ada pengetahuan panca indera, ada pengetahuan akal, dan ada pengetahuan jiwa, kira-kira gitulah. Jadi kita sebut ini pengetahuan akal, pengetahuan panca indera, dan pengetahuan jiwa. Nah, begitu. Istilah-istilahnya bisa berbeda-beda, tetapi maksudnya sama. Ya. Jadi lagi-lagi tempat atau di buku mana ia membahas secara luas pengetahuan jiwa tentang segala sesuatu dalam hubungannya dengan pengetahuan diri. Dan juga berbagai problem epistemologi terkait lainnya. Ingat, epistemologi, problem epistemologi. Yaitu berarti pengetahuan. Kita lanjut. Posisi Suhrawardi berkenaan dengan apakah filsafat itu berikut pandangan-pandangannya. Ya. Jadi posisi Suhrawardi berkenaan dengan apakah filsafat itu
Berikut pandangan-pandangannya, signifikansi epistemologi dari tindakan-tindakan kreatif intuisi, persoalan pengalaman pribadi. Jadi di sini nih ya. Kita lihat di sini dulu satu-satu. Jadi posisi Surari berkenaan dengan apakah filsafat itu berikutnya. Apakah filsafat itu berikut pandangan-pandangan berkenaan dengan signifikansi epistemologi ini. Signifikansi epistemologi artinya pentingnya epistemologi dalam pandangan Surawardi dari tindakan-tindakan kreatif intuisi. Ya. Kemudian persoalan pengalaman pribadi. Ya. Persoalan pengalaman pribadi. Kemudian rahasia-rahasia atau rumus. Sebagaimana dijelaskan dalam At-Talwihat. Adalah rambu-rambu yang jelas dalam filsafat iluminasinya. Ingat, rambu-rambu yang jelas dalam filsafat iluminasinya. Di banyak tempat dalam At-Talwihat, terutama dalam bab tentang visi mimpi dengan Aristoteles tadi, prinsip-prinsip iluminasi dibahas Surawardi dengan panjang lebar. Jadi ketika dia menemukan, melihat dalam visinya bertemu dengan Aristoteles, dia berbicara tentang prinsip-prinsip iluminasi, karena bagi dia yang seperti itu bukan hanya sekedar mimpi biasa, tapi sama dengan mimpinya raja dilihat oleh yang dalam surat Yusuf kan ada tuh raja bermimpi di sana. Nah, dan Aristoteles dan Nabi Yusuf bisa mentawil mimpinya raja. Nah, itu kan berarti bukan hanya mimpi biasa, tapi itu adalah merupakan mimpi yang merupakan iluminasi dari alam atas. Ya. Iluminasi itu pancaran. Ya. Nah, ternyata semua yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf berkenaan dengan mimpi raja semuanya benar. Ya, Nabi Yusuf melihat, Nabi Yusuf lagi. Raja melihat dalam mimpinya 7 ekor sapi gemuk. Kemudian melihat dalam mimpinya 7 ekor sapi kurus. Dalam mimpinya juga itu masih dalam mimpinya dia melihat sapi kurus itu memakan sapi gemuk. Sapi kurus memakan sapi gemuk. Aslinya kan sapi bukan karnivora, bukan pemakan daging, tapi ini sapi kurus memakan sapi gemuk. Kemudian dalam mimpi itu juga raja melihat 7 tangkai gandum yang hijau berisi ranum. Kemudian pada saat yang sama juga dia melihat 7 juga tangkai gandum yang kering, kurus, tidak berisi. Nah, ketika raja menanyakan kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang bisa mentakwilkan? Mereka mengatakan ini merupakan adagasu ahlamin. Ini adalah merupakan mimpi yang kacau balau. Sekedar mimpi yang tidak bisa diartikan. Tapi ternyata ketika mimpi ini dibawa kepada Nabi Yusuf mengatakan ada maknanya, dan maknanya sangat penting, yaitu 7 sapi gemuk memakan 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Artinya kita di Mesir ini akan terjadi musim panen raya selama 7 tahun. Gandum-gandum itu adalah ranum, hijau, berisi, dan dipanen dengan memuaskan selama 7 tahun. Dan setelah 7 tahun berikutnya akan terjadi musim kering. Musim summer yang sangat panjang, sehingga kemudian gandum tidak bisa tumbuh dengan baik. Yang ada adalah kering, tak berisi, dan sebagainya, sehingga terjadi gagal panen besar. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, seperti tadi, yang kurus memakan yang gemuk. Yaitu selama musim panen raya 7 tahun berturut-turut, setiap tahun musim panen itu jangan dimakan semuanya. Makan separuhnya saja, separuhnya disimpan untuk dimakan pada tahun ke-8 nantinya, atau tahun pertama musim paceklik. Kemudian pada panen raya berikutnya, tahun kedua, setengahnya lagi disimpan. Kemudian disimpan untuk pada tahun ke-9 atau tahun kedua musim paceklik. Begitulah seterusnya, sehingga 7 tahun panen ini dimakan setengahnya,
setengahnya lagi disimpan untuk 7 tahun musim paceklik. Pada saat nanti musim paceklik terjadi, jangan dimakan ya semuanya, simpan sedikit. Buat apa? Buat bibit. Pada saat berlalunya musim paceklik, untuk menanam padi kembali, menanam gandum kembali. Dan ternyata semua yang dikatakan, yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf benar-benar terjadi. Ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Oleh orang awam dianggap itu sebagai adgatu ahlamin, tapi oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dianggap itu sebagai sebuah kenyataan masa depan. Nah, ini yang disebut dengan visi dalam kaitannya dengan Syuhrawardi. Ketika dia melihat Aristoteles berbicara kepadanya, maka itu bukan hanya sekedar bukan adgatu ahlamin, tetapi itu adalah sebuah visi intuitif. Ya. Jiwa berkomunikasi dengan alam rohani. Ya, jadi ingat, jiwa berkomunikasi dengan alam rohani. Maka itu yang disebut dengan tindakan-tindakan kreatif intuisi. Di banyak tempat dalam At-Talwihat, terutama dalam bab tentang visi mimpi dengan Aristoteles, prinsip-prinsip iluminasi dibahas Suhrawardi dengan panjang lebar, meskipun dengan menggunakan bahasa teknis non-iluminasi. Apa artinya bahasa teknis non-iluminasi? Berarti peripatetik, bahti, burhani. Bahasa teknis di sana, dan bukan iluminasi. Dan ini adalah sebuah indikasi yang jelas dari tujuannya dalam buku ini, meletakkan dasar filsafat iluminasi dengan mengungkapkan inti ajaran filsafat Aristoteles. Kita tahu ajaran filsafat Aristoteles menggunakan peripatetik juga. Ini menunjukkan bahwa karya tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah karya peripatetik yang terpisah, ingat, yang terpisah dari dan tidak berkaitan dengan filsafat iluminasi. Ingat Mas Kaisar bahagia. Jadi tidak bisa dianggap terpisah begitu saja. Nah, jadi saya kira itulah pembahasan kita pada petang hari ini. Ya, kita sampai di sini ya. Hari ini adalah tanggal 30 Mei 26. Nah, jadi Mas Kaisar bahagia, dari sini kita lihat bahwa Suhrawardi, walaupun dia mempromosikan dan memfavoritkan filsafat iluminasi syaraki, yaitu pendekatannya intuitif, zauki, tapi bukan berarti menolak seluruh gagasan yang ada di dalam filsafat peripatetik, atau istilah lainnya adalah pembahasan diskursif, atau bahasa Arabnya adalah bahti. Kenapa? Karena untuk menjelaskan secara teoritis apa itu intuisi, apa itu iluminasi syrak, itu butuh pendekatan peripatetik. Cuma tidak boleh berhenti di sana, karena menurut menurut Suhrawardi, filsafatnya sebenarnya adalah yang mengajari orang menjadi hakim, menjadi hikmah, menjadi hukama, menjadi orang arif dan bijaksana. Tidak hanya pintar bersilat lidah, bukan hanya pintar berargumentasi secara teoretis, tetapi yang namanya filsafat adalah pecinta kearifan, berarti dia adalah hakim hukama. Sehingga filosof yang sungguhnya adalah iluminasi, kata si Suhrawardi. Maka di atas dikatakan tadi, untuk menjadi filosof, ingat tadi di atas ini ya. Mana tadi sini ya. Beralih kepada ilmu-ilmu yang dialami agar engkau menjadi seorang filosof. Karena filosof yang sungguhnya adalah pencinta kebijaksanaan. Bijaksana itu kan artinya hikmah. Ingat, hikmah. Kebijaksanaan itu adalah hikmah. Dan kita sudah sampaikan dalam Al-Quran itu hikmah berkali-kali disebutkan. Nah, jadi yang disebut dengan filosof dalam pengertian kehidupan sehari-hari, sebetulnya bukan filosof, itu baru ahli teori filsafat, belum filosof. Kalau filosof bukan ahli teori filsafat, tetapi yang memang menjadi pelaku filsafat. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kepada kita bahwasanya walaupun kita ingin mencapai derajat syuhudi, mencapai derajat zauki, kita tentu tidak boleh menjelek-jelekan apalagi menyerang para filosof. Karena seperti kata Suhrawardi, itu dibutuhkan, tetapi itu harus dilewati. Yang namanya filosof yang sesungguhnya, ataukah hakim atau al-hikmah, yang sesungguhnya adalah beyond daripada peripatetik. Beyond daripada
filsafat bahsi atau bahsi diskursif. Kita harus lebih tinggi dari itu. Dan saya kira disinilah saya kira juga bertemu dengan kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran kita juga berkali-kali membicarakan tentang musyahadah. Itu bahkan dalam Al-Quran istilah syahid atau syuhada itu adalah sebetulnya maksudnya bukan hanya orang yang terbunuh di jalan Allah, tetapi adalah orang yang hatinya tercerahkan, sehingga kemudian tidak ada lagi hijab-hijab, lalu kemudian dia bisa menyaksikan langsung yaitu cahaya kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwanya telah berhasil menjadi arash daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Walaupun yang bertanya dipersilakan. Di chatroom, Pak. Baik, kita ke chatroom untuk melihat pertanyaannya. Dari Pak Burhan. Pada pandangan saya, kata Pak Burhan, apa jalur filsafat baik dia peripatetiknya ataupun yang lainnya, ianya saling melengkapi, betul sekali. Jadi dalam pandangan kita ini, terutama yang kita pembelajar Al-Quran, tidak boleh memisahkan satu bagian dengan bagian lain. Karena apapun yang kita pikirkan, apapun itu, entitas apapun, entity apapun, itu berada dalam wilayah kekuasaan Allah. Kita kembali ke atas, Allah itu adalah muhait, meliputi segala sesuatu. Berarti kita berketuhanan yang benar apabila kita juga menjangkau segala sesuatu dan tidak memilah-milah, tidak membagi-bagi antara satu dengan yang lain, antara teknik, antara sains, antara filsafat, antara irfan, tidak boleh dibagi-bagi, tidak boleh dipisah-pisah. Ya. Dan saya kira ini juga merupakan khas daripada pandangan ulama-ulama kita di Ahlul Bait. Jadi ulama-ulama Ahlul Bait, terutama yang dari kalangan usuli, itu seperti itu. Makanya ulama-ulama kita selain ahli fikih, ahli hukum-hukum agama, mereka juga ahli dalam bidang filsafat, irfan, dan sebagainya. Bisa kita lihat dengan membaca karya-karya mereka. Kita baca karyanya Husain Tabatabai. Beliau adalah ahli tafsir yang sangat terkenal, yang tafsirnya di seluruh dunia tersebar, bahkan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Indonesia juga. Tetapi pada saat yang sama, beliau juga menulis buku filsafat 3 jilid itu. Dan banyak lagi buku yang lainnya. Begitu juga dengan misalnya Murtada Mutahari. Murtada Mutahari itu adalah ayatollah. Kita tahu kalau ayatollah itu pasti basisnya adalah khausah pesantren. Tapi pada saat yang sama, dialah yang paling baik menulis tentang filsafat materialisme. Dialah yang paling baik menulis tentang keadilan. Kita tahu di dunia ini baru ada 3 tokoh besar yang menulis tentang keadilan yang sangat bagus. Yang pertama adalah Plato atau Aristoteles, lupa antara keduanya dalam karyanya. Yang kedua adalah tentang John Rawls. John Rawls dalam bukunya yang sangat terkenal, A Theory of Justice. Dan yang ketiga adalah Murtada Mutahari dalam bukunya Keadilan Ilahi. Ya, seperti itu. Jadi keadilan ilahi. Ya. Itu adalah Al-Adl Al-Ilahi. Itu adalah sangat bagus. Jadi saya kira semua kita, supaya pendapat-pendapat kita tentang apakah orang kafir masuk surga atau masuk neraka, itu dibicarakan sangat bagus di dalam buku Keadilan Ilahinya Murtada Mutahari, seperti itu. Dan banyak lagi yang lain. Taqi Misbayasdi juga begitu. Ya, begitu juga dengan Bahonar, pokoknya bagus-bagus pandangannya. Kenapa? Karena mereka tidak membeda-bedakan antara filsafat, pelajaran agama dalam pengertian fikih, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya, dan itulah yang terjadi. Kita kenal yang namanya Ali Syariati, kita sudah pernah terangkan. Ali Syariati ini adalah dasarnya umum, sekolah umum, tetapi orang tuanya adalah ayatollah. Otomatis dasar agamanya sangat kuat. Ayahnya namanya Ayatollah Taqi Syariati. Kemudian dia dikasih nama ayahnya menjadi Ali Syariati. Jadi bapaknya namanya Taqi Syariati, dia namanya Ali Syariati. Ali Syariati ini
ahli syariat ini nanti kemudian menjadi sosiolog, doktor dalam bidang ilmu sosial. Belajarnya di Sorbonne University Prancis. Ya. Jadi dia adalah doktor di sana dan dia berguru pada seorang sosiolog terkenal. Kalau Bapak Ibu searching pasti pas sekali mau tahu namanya Louis Massignon. Ya. Louis Massignon ini adalah sangat-sangat terkenal dan ahli syariat belajar di sana. Tapi ingat, walaupun ahli syariat seorang sosiolog, ahli sosiologi, tetapi ingat, bukan ulama, bukan dari pesantren, tetapi tidak ada yang menulis buku tentang haji seindah dan selengkap ahli syariat. Jadi ahli syariat sosiolog bukan pembelajar agama, tetapi buku hajinya laku di seluruh dunia. Searching saja, cari saja. Di mana-mana diterjemahkan buku hajinya ahli syariat. Tidak ada yang sebaik itu. Nah, begitu ya tadi kita katakan Murtada Mutahari dia ulama pesantren, tetapi bukunya tentang keadilan ilahi sangat bagus. Seperti itu. Apa sebabnya? Karena tidak membeda-bedakan, tidak memilah-milah ya. Jadi saya kira itulah kesimpulan Pak Burhan, saya kira benar ya. Jadi saling melengkapi perjalanan suluk seseorang. Saya kira betul ya. Sudah benar. Kemudian berikutnya dari Ibu Samsa. Cabang pengetahuan yang kedua dan ketiga, ontologi dan aksiologi. Mau dijelaskan. Nah, kita singkat saja. Kebetulan tadi kita bicara agak panjang epistemologi karena dikutip atau dibicarakan di dalam buku tadi. Jadi kalau epistemologi tentang pengetahuan, epistem dan logos, kemudian ontologi, ontos dan logos. Ontos itu artinya ada, wujud, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi ilmu tentang wujud, ilmu tentang ada. Jadi kalau tadi di atas epistemologi berbicara tentang benar, apa yang kita sebut dengan benar? Ya, apa yang kita sebut benar? Dari mana kebenaran itu? Nah sekarang apa yang disebut dengan ada? Nah, selama ini kan kita sudah berbicara, saya ada pulpen, ada mobil, ada rumah, tapi apa itu ada? Nah kan tidak pernah kita pikirkan. Nah para filosof memikirkan apa itu ada. Nah ketika berbicara tentang apa itu ada, nah namanya ontologi. Nanti kita lihat tentang filsafat ontologi ini terbagi antara Barat dan Islam. Kalau di Islam itu yang dibicarakan ada itu adalah Tuhan, terutama dalam filsafat bawah sadar. Sedangkan kalau di Barat, filsafat ada dan filsafat eksistensialisme itu dia tokoh utamanya adalah Sartre. Ya, Sartre mengatakan yang namanya ada itu manusia. Jadi manusia lah satu-satunya yang bereksistensi. Selain manusia tidak bereksistensi. Nah dengan demikian manusia akan menjadi hebat, luar biasa, apabila dia tidak bergantung kepada sesuatu yang berada di luar dirinya, karena yang harus bereksistensi adalah manusia. Nah seperti itu perbedaannya antara Sartre dengan Sadra, mirip-mirip namanya. Ya. Jadi kalau Sartre menjadikan manusia sebagai pusat, Sadra menjadikan Allah, Tuhan sebagai pusat. Ya bisa dikatakan bahwa filsafat ontologinya Sadra itu adalah teosentris, sedangkan filsafat wujud atau ontologinya Sartre adalah antroposentris, manusia sebagai pusatnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga aksiologi. Nah, aksios ini adalah kita tahu aksi ya, tindakan, aksios. Dan logos ilmu. Jadi ilmu tentang perbuatan, ilmu tentang tindakan. Nah, di sini bisa bicarakan tentang moral. Kalau di epistemologi orang berbicara tentang benar, di ontologi orang berbicara tentang ada, kalau di aksiologi berbicara tentang baik. Nah, ingat Bu Samsa. Jadi baik dan benar beda, belum tentu. Belum tentu yang benar, belum tentu yang baik adalah benar. Jadi kalau baik itu kategorinya apa? Kategorinya moral. Ya. Kalau benar kategorinya epistemologi, pengetahuan. Kalau baik kategorinya ada tindakan. Jadi tindakannya baik atau buruk. Ya, tindakan itu kan baik buruk. Ya. Maka itu namanya aksiologi. Makanya aksiologi biasanya banyak berbicara tentang filsafat moral. Ingat, filsafat moral. Di sana dipelajari misalnya tentang etika, estetika, kemudian retorika. Retorika adalah berbicara yang baik. Estetika adalah mengatur sesuatu dengan baik, estetis. Ya. Kemudian etika berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi seperti itu.
Saya kira Jemaah sekalian berbahagia, itulah pembahasan kita pada petang hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau salah dan khilaf dari kesalahan Al-Fakir mohon dimaafkan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.